Baru bilang Citra Maja City dan Kota Podomoro Tenjo. Baru bilang loh ya, baru bilang. Suasana langsung tegang, diam, mencekam. Seolah-olah kayak pertarungan sepak bola antara Barca sama MU. Padahal sesungguhnya bukan pertarungan di antara dua kawasan. Bukan. Mengapa mencekam? Karena satu, ada luka batin kolektif, terutama dari teman-teman yang tinggal di Citra Maja City. Ada luka batin kolektif. Kedua, ada narasi bully yang berjalan atau berlangsung selama bertahun-tahun terhadap Citra Maja City. Silakan lihat di YouTube. Yang ketiga, ada konten-konten atau beberapa YouTuber yang memang hidup dari konflik. Orang kita kan senang sinetron, orang kita kan senang dengan telenovela kalau zaman dulu ya, senang dengan berita-berita yang tidak bagus. Dan memang bad news is a good news. Banyak konten-konten yang hidup dari kondisi seperti itu. Silahkan cek di YouTube Speak by Faktual. Dan yang keempat adalah ada ego yang belum selesai. Dan uniknya, silahkan cek di YouTube, uniknya yang ribut itu adalah orang yang tidak punya properti di kedua-duanya. Tidak tinggal di Citra Maja City dan juga tidak tinggal di di Kota Podomoro Tenjo. Yang ribut dan bising itu mereka. Silahkan cek di YouTube apakah ada penghuni Citra Maja City yang secara konsisten terus-menerus memuja-muji kawasan Citra Maja City dan secara konsisten melihat Podomoro Tenjo dari sudut pandang yang kurang menguntungkan. Saya tidak pernah nemu. Coba lihat di YouTube apakah ada penghuni dari Podomoro Tenjo yang secara konsisten memuja-muji Kota Podomoro Tenjo dan secara konsisten melihat Citra Maja City dari sudut pandang yang kurang menguntungkan. Saya nggak pernah nemu. Tapi kalau ada orang yang tinggalnya di YouTube Studio, dalam arti tidak tinggal di Citra Maja City dan tidak tinggal di Kota Podomoro Tenjo, dan sibuk bising secara rutin membuli Citra Maja City, jumlahnya video itu di YouTube banyak. Silahkan cek di YouTube. Tidak pernah ada perbandingan Citra Maja City dengan tempat tinggal saya, misalnya begitu. Atau Kota Podomoro Tenjo dengan tempat tinggal saya, nggak ada. Yang ada itu adalah kota Citra Maja City, kota yang gagal, tidak berkembang, begitu-begitu aja, menakutkan, mencekam, takut, kota hantu, sanggupkah aku tinggal di sana, bla 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 bla. Sedangkan di video yang lain di channel yang sama, update klaster premium Hal itu yang membuat ketika hari ini kita menarik nafas dan menyebutkan dua nama itu sekaligus, Citra Maja City dan Kota Podomoro Tenjo, secara otomatis sekian banyak orang otaknya langsung bilang, oh ini toh Citra Maja City yang sering dibully itu. Begitu. Dan silahkan cek video pertama di channel ini. Silahkan cek video pertama di channel ini. Silahkan ditonton. Tidak ada niat sama sekali dari saya pada sekitar 1 tahun yang lalu untuk bikin channel YouTube membahas properti. Nggak ada. Cuma gemes ngelihat orang yang entah dari mana, entah tinggal di mana, dengan leluasanya masuk ke sekian banyak klaster yang sebetulnya private ya. Bukan orang sini kok, kepentingan juga nggak ada kok, cuma bikin konten doang. Dan konten-kontennya itu cukup membuat saya gemes. Silahkan lihat video saya sekitar 1 tahun yang lalu. Dan itu men-trigger saya langsung membuat video pada hari itu juga. Video-video seperti itu yang men-trigger sekitar 1 tahun yang lalu kita membuat channel ini, CMR. Dan boleh dicek dari video pertama sampai ini video yang 100 awal ini ya. Kapan channel ini menjelek-jelekan kawasan lain? Kapan? Channel ini dibuat
oleh kami. Kami tidak mewakili developer, tidak mewakili penghuni yang lain. Ini mewakili pribadi ya. Kami tinggal di sini. Kami hanya bercerita tentang apa yang kami lihat, kami rasakan, dan kami dengar. Karena kami hidup di sini. Kami bercerita tentang hunian kami sendiri, bukan bercerita tentang hunian orang lain, apalagi membanding-bandingkan dengan hunian orang lain. Enggak, silakan cek dari video pertama sampai dengan video detik ini. Silakan. Kalau di 3 video terakhir kita mulai bicara Podomoro Tenjo, bukan untuk membandingkan, tapi memang kami ada rencana untuk menghuni salah satu ruko di Podomoro Tenjo, rencana ya. Dan boleh dilihat faktualnya, orang yang punya properti di Citra Majaya City, meski tidak semuanya puas pasti, orang yang punya properti di Podomoro Tenjo pasti dia tidak semuanya puas pasti. Tidak ada yang bising di media sosial, biasa aja. Yang bising itu kan orang yang tidak tinggal di keduanya, betul? Jadi narasi yang berkembang tentang Citra Majaya City sekian lama, selama bertahun-tahun, itu adalah narasi-narasi penghakiman, bukan narasi bisnis. Bukan mana yang lebih cocok buat usaha di Podomoro atau di Citra Majaya City. Meskipun itu akan balik sebetulnya, situ usahanya apa, tinggal dilihat dong. Sederhana kan, ringan kan kalau begitu. Kemudian yang dibahas itu adalah mana yang lebih berkelas, Citra Majaya City atau Podomoro Tenjo. Sok, silakan lihat di YouTube. Mana yang kira-kira saya akan kelihatan lebih keren, lebih sukses, tinggal di Podomoro Tenjo atau tinggal di Citra Majaya City? Biar keren, tinggal di mana? Begitu kan? Silakan cek di YouTube. Atau bagi konten kreator yang udah senior, ya ini pasti konten kreator udah pada jago lah ya. Mana nih kira-kira yang pantas dijadikan konten, yang kira-kira bakal view-nya banyak? Wah, orang kita kan seneng drama. Ya sudah, kasih sound yang agak-agak mencekam dikit. Wah, suara-suara menyeramkan begitu. Kemudian bilang, guys, ini rumah pada kosong semua guys. Sepi guys. Sanggupkah aku tinggal di sini guys? Apakah mereka salah? Ya enggak. Namanya juga cari penghidupan ya. Enggak salah ya. Apakah saya membuat ini karena kemarahan? Bukan, gemes. Ya, gemes. Dan boleh dilihat, itu konten-konten yang kayak begituan ya, yang seram-seram itu. View-nya banyak loh, bukan hanya 1.000, 2.000, bukan. Ada yang mencapai ratusan ribu loh view-nya. Keren kan? Ya pinter konten kreatornya, nggak masalah. Nggak salah loh, itu nggak salah. Nggak salah. Dan ketika kita merespon karena gemes itu, ya juga nggak salah dong. Ini negeri bebas ya, asik-asik aja. Dan bagi para developer untuk Citra Majaya City, keren, salut saya, jempol 2 ya. Sama sekali tidak merespon, asik aja ya. Nggak ada misalnya memperkarakan itu, ya nggak masalah. Kenapa? Atau lihat aja, walaupun view-nya sampai ratusan ribu, itu yang nonton tuh orang seperti apa. Lihat komentar-komentarnya, dari ratusan ribu itu komentarnya seperti apa. Kira-kira dari kelas ekonomi yang mana? Kira-kira kemampuan belinya berapa? Kira-kira sekolahnya sampai kelas berapa? Silahkan ya, silahkan ya. Konten-konten yang seperti itu kan ya memang banyak ya. Gampangnya lihat aja televisi, lihat aja radio ya. Yang konten-konten yang seperti itu kan memang pasti piramida yang paling terbesar ya di kalangan seperti itu kan. Jadi ya wajar, biasa. Jadi sekali lagi nggak ada kemarahan, nggak ada kebencian, nggak ada dendam ya. Santai bos, santai ya, santai. Masing-masing orang punya jalur hidup sendiri, asam garam sendiri. Dan ketika kita berbicara seperti ini, sama halnya dengan teman-teman semua, masing-masing kan boleh mengupload apa saja. Dimana tanggung jawab dari upload itu ya tanggung jawab masing-masing ya, terserah daripada nilai-nilai yang ada pada diri masing-masing. Santai. Dan ini pun saya berbicara by experiences, di mana saya punya pengalaman bekerja di 2 stasiun radio yang memiliki pangsa pasar yang berbeda.
Di radio yang pertama itu pernah menjadi salah satu radio dengan pangsa pasar terbanyak se-Indonesia loh ya. Maaf ya. Ya paling tidak untuk Jawa lah ya. Ya enggak, itu menjadi pangsa pasar yang banyak dan itu segmentasinya C, D. Ya, teman-teman yang terbiasa di media paham ya yang saya bilangin. Segmentasinya memang ke C dan D ya, maka gaya si announcernya juga banyak menyapa, banyak ngobrol, banyak hai Bapak Anu ya, iklan-iklannya juga menyesuaikan ya, iklan-iklan untuk segmen tersebut kan gitu. Dan terakhir kali saya juga pernah bekerja di business development untuk radio yang memang mau pangsa pasarnya ke segmen A, bahkan A+. Jangan ngarep ketika membidik A atau A+, E+, ya. Jangan ngarep bahwa si pendengarnya itu akan banyak, ya sedikit. Piramida orang kaya di Indonesia itu kan pasti ada di puncak piramida kan. Makin ke atas kan makin sedikit dong. Dan gak masalah, si bos bilang ya gak masalah. Saya pengen sesnya itu ses E+. Lagunya tentu beda, suaranya juga tentu beda, ya nggak? Ya bayangin aja lah pakai Alphard, Camry, ya itu kan nggak akan bedak beduk, nggak begitu kan? Ya lagu-lagunya juga agak-agak ngejazz sedikit gitu. Jadi channel ini memang juga bukan buat semua orang. Channel ini akhirnya memposisikan diri tidak untuk banyak orang. Dan channel ini juga akhirnya punya jalan untuk tidak berorientasi kepada banyaknya view, tidak berorientasi kepada banyaknya subscriber, karena mau berdiam di yang sedikit itu ya, orang media udah paham itu ya. Mari kita lanjut. Yang menjadi bahasan utama di channel ini bukan drama, bukan konflik. Jadi kalau kamu mau bicara tentang kawasan, ya mari kita bicara tentang fungsi usaha, akses logistik, manajemen kawasan, kesiapan infrastruktur. Misalnya usaha kita banyak datengin barang. Kemarin kita ngelihat nih di depan ruko kita sampai 3 truk Fuso Fighter ya, yang panjangnya 8 sampai 11 meter. Dapat dengan leluasa loading ya, bongkar muat di depan ruko, dapat dengan leluasa. Bayangkan ya, satu truk itu panjang 8 sampai dengan 11 meter. Bisa parkir leluasa di depan ruko 3 truk loh ya, tanpa mengganggu arus lalu lintas di depan ruko. Itu kenapa misalnya bagi teman-teman yang memang sering mendapat kiriman-kiriman dengan kendaraan-kendaraan besar, terbukti di Citra Maja City itu bisa ya, terbukti. Kita bicara faktual, bukan bicara brosur ya. Sementara kan narasi-narasi yang berkembang tentang Citra Maja City di luar sana yang dibahas adalah jauh kemana-mana, propertinya nggak pada laku, sepi, mencekam. Bukan analisa, tapi penghakiman. Dan penghakiman itu seringkali keluar dari orang-orang yang bahkan tidak tinggal di sini, hanya ke sini cukuk-cukuk, bikin konten, dan tidak tinggal di sini, bukan penghuni di sini. Dan ini juga pengalaman nyata. Sempat suatu saat waktu ketemu sama siapa, kemudian kita bilang bahwa kita tinggal di Citra Maja City ya, dengan polos dan spontan dia bilang, itu kawasan udah lama loh, kayaknya banyak yang nggak laku-laku di sana, itu kawasan gagal kayaknya ya. Real, itu terdengar oleh telinga sendiri seperti itu. Apakah saya marah? Tidak, ya cukup tersenyum. Yang bilang juga tinggalnya di rumah kontrakan, dia juga belum tentu mampu untuk beli rumah di Citra Maja City. Ya santai aja kali. Dan mari kita bicara fakta. Tetangga saya yang terdekat di samping rumah itu dulu rumahnya di Bumi Serpong Damai. Rumah di sana ketika dijual ke sini bisa kali kebeli setengah blok mah. Mereka aja mau tinggal di sini. Ya, tetangga satu lagi yang di belakang rumahnya di Jakarta Utara ya. Mungkin bisa beli 1 blok kali di sini. Mau kok tinggal di sini. Ya, biasanya yang komen-komen kayak begitu kan memang tidak tinggal di sini dan belum tentu juga mampu beli rumah di sini. Santai aja kali.
Faktanya memang Citra Majasiti selama bertahun-tahun tidak hanya di dunia maya juga di dunia nyata sering menjadi objek ejekan. Bukan dianalisa, faktanya begitu. Silahkan. Kalau tidak bisa melihat itu di dunia nyata, lihat saja di dunia maya. Silahkan lihat di YouTube berapa banyak channel yang seringkali menjadikan Citra Majasiti sebagai objek ejekan atau ya menggunakan hal-hal yang didramatisir untuk mencapai view. Silahkan lihat sekian banyak video-video itu di YouTube. Jadi lain kali kalau lihat konten kreator yang sedang membuli Citra Majasiti, coba volumenya dikecilkan, kemudian perhatikan itu konten kreator. Kira-kira dengan performance seperti itu, lihat secara visual aja, lihat secara visual. Kira-kira ya konten kreator yang misalnya nanti teman-teman ibu bapak om tante lihat di YouTube, kira-kira nih tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Di Alam Sutera, di mana? Pondok Indah. Kira-kira gitu di rumahnya itu ada apa, ada Rubicon misalnya, ada Rubicon atau ada kira-kira, ini mah kira-kira. Coba lihat secara visual. Ada ungkapan dalam bahasa Sanskerta yang berbunyi easy to forgive but not easy to forget. Jadi ejekan-ejekan pada ejekan-ejekan berjamaah gitu, pada Citra Majasiti ini itu tidak mudah untuk terhapus dengan waktu. Dia akan segera muncul kalau ada trigger tertentu. Jadi ketika mendengar Citra Majasiti dan Podomoro Tenjo, memori itu langsung keluar. Bagi penghuni, apalagi nih kalau bagi orang lain, oh Citra Majasiti yang dibully itu toh, langsung keluar automatically. Sebaliknya kota Podomoro Tenjo, kalau kita lihat di media sosial, di kehidupan nyata atau di YouTube deh, karena kita sekarang lagi nonton YouTube, sering dibicarakan atau disebut sebagai simbol status sosial. Silahkan lihat di YouTube video-videonya. Sudah lihat YouTube-nya tentang kota Podomoro Tenjo? Banyak kan video-video yang bercerita tentang developer besar, kelasnya beda, penghuninya beda, pembangunannya cepat, betul? Nah sekarang perhatikan, itu yang berbicara yang kayak tadi itu tuh, developer besar, kelasnya beda, penghuninya beda, wah semangat banget gitu loh. Oke, perhatikan. Apakah mereka yang berbicara itu tinggal di sana? Tanda tanya. Dari sekian banyak video yang ada di YouTube itu, apakah itu dibuat oleh orang yang memiliki ruko di sana? Tanda tanya. Dari sekian banyak video yang memuja-muji itu, apakah dibuat oleh pelaku usaha yang berusaha di sana? Kita ini jelek-jelek kan lama tinggal di BSD ya. Jelek-jelek gini pernah punya 3 properti di Karawaci loh ya. Jadi kalau misalnya kelas Podomoro Tenjo yang tadi ya, kelasnya beda bla bla bla, pan kita mah tinggalnya di BSD kali ya, di Karawaci kali ya. Gimana sih? Terus begitu ngelihat yang bicaranya itu gimana coba. Kita tinggal di Karawaci nih, kita tinggal di BSD nih bos. Ngelihat di YouTube ada yang berbicara begitu, tapi yang bicaranya tidak tinggal di sana, tidak punya ruko di sana, tidak usaha di sana. Kira-kira keterimanya seperti apa coba? Sibuk memuja-muji sebuah kawasan di sisi lain, dan di saat bersamaan sibuk membuli kawasan lain. Yang dia bela bukan pengalaman nyata. Yang dia bully bukan pengalaman nyata. Hanya fantasi sosial, bos. Fantasi.
konten, konflik, traffic. Jadi ya banyak channel-channel yang hidup dari konflik, dari permainan emosi. Semakin panas, view makin banyak dong. Dan itu biasa dalam dunia media, itu biasa. Lihatlah acara-acara yang gosip ini, gosip itu yang ada di televisi. Lihat, pangsa pasarnya kan banyak. Ya, kita kan di negeri Konoha. Jangan salahkan konten kreator juga. Masyarakatnya memang masih begini kan. Suara-suara seperti channel ini tentu saja sedikit mengganggu bagi beberapa pihak. Kenapa? Karena kita tidak berbicara tentang opini, kita bicara tentang pengalaman nyata. Jadi pada saat kita buka ruko di Citra Maja City dan berencana untuk buka ruko di Podomoro Tenjo, itu bukan karena landasan gengsi, tapi fungsi. Hanya dengan modal segitu, kalau jadi ya, punya tempat di 2 lokasi, 2 provinsi, 2 fungsi, 2 pangsa pasar. Sesederhana itu, bukan bicara gengsi. Bagi teman-teman, ibu, bapak, om, tante yang sudah terbiasa atau sudah terbiasa dengan sudut pandang sistem manajemen mutu, tentu paham bahwa yang dinilai itu tentu bukan klaim, bukan janji, bukan. Yang dinilai itu adalah konsistensi dan proses yang dapat terukur. Misalnya Citra Maja City berbicara tentang beragam kemudahan. Mudahnya ini, mudahnya itu, mudahnya ini, mudahnya itu. Pada akhirnya, apakah klaim ini konsisten? Atau apakah klaim ini benar-benar nyata di dunia nyata tuh? Terjadi nggak memang mudah ini, mudah itu, mudah begini, mudah begitu gitu. Terjadi nggak? Meskipun misalnya belum terjadi, ada proses ke arah untuk mewujudkan itu nggak? Proses untuk mewujudkan beragam kemudahan itu konsisten nggak? Mungkin hari ini tidak benar-benar mudah. Mungkin hari ini tidak benar-benar seperti yang diklaim. Tapi kita lihat juga ada konsistensi nggak untuk mewujudkan itu. Prosesnya terukur nggak? Hari ini ada apa? Bulan depan berubahnya apa? Tahun depan bedanya apa? Jujur, 2 tahun saya di Citra Maja City, perubahannya banyak. Bukan berarti sudah mudah ini, sudah mudah itu, tapi upaya yang konsisten dan terukur ke arah sana, upayanya dari developer memang ada, faktualnya begitu. Narasi yang dikembangkan di Podomoro Tenjo kan beda lagi. The next Serpong. Kita yang udah jelas-jelas lama tinggal di Serpong, menarik napas di Serpong, hidup di Serpong, kerja di Serpong, melihat Podomoro Tenjo hari ini ya jelas belum seperti Serpong. Tapi kan nggak salah juga, the next Serpong. Berapa lama Podomoro Tenjo bisa seperti Serpong hari ini? Ya lihat aja, Serpong hari ini menjadi seperti hari ini berapa lama dari semenjak dibangun. Dan kalau misalnya itu bisa diwujudkan dalam jangka waktu yang sama, nah nanti misalnya 20 tahun lagi akan seperti Serpong. Ya Serpongnya 20 tahun lagi nggak seperti sekarang juga kali. Tapi ada konsistensi nggak seperti itu, ke arah itu? Ada proses nggak yang terukur ke arah itu? Ya ada, faktualnya kan ada. Dimulai dari narasi kan. Kalau di pojok-pojok sini kayaknya suasana Serpongnya mulai terasa deh. Ya dari titik itu ya, bukan dari titik-titik yang lain. Ya, tapi kan nggak apa-apa. Upaya ke arah sananya ada. Bukan berarti hari ini sudah seperti Serpong. Lah slogannya juga kan the next Serpong. Next, kapan? Ya next, nanti.
Sebagai praktisi instrumentasi, kita juga melihat dua kawasan bukan dari segi mahalnya mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah. Bukan begitu cara menilainya. Alat ukur tidak dinilai dari berapa harga alat ukur itu dibeli. Alat ukur hanya dinilai bagus atau tidaknya itu dari segi apakah dia presisi pengukurannya, resolusinya berapa, akurasinya bagaimana, angka ketidakpastiannya berapa, validasinya piye, ketertelusurannya kemana. Masalah alat ukur itu harganya berapa, mau termometer harga 20.000, 200.000, 2 juta, mau jam tangan harga 50.000, 500.000, 5 juta. Emang jam tangan yang harganya 500 juta bahkan 1 miliar satu hari lebih dari 24 jam? Kan enggak. Yang dihitung tetap satuannya satuan detik, menit, jam, berapapun harga jamnya. Kawasan juga begitu. Kalau bagi kita sebagai pelaku usaha tidak dinilai dari mana yang mahal, mana yang murah. Beli murah tapi tidak berfungsi ya mahal. Beli mahal tidak berfungsi apalagi. Beli mahal tapi untungnya lebih gede ya murah. Bagi teman-teman yang terbiasa di informatika, kita melihat sistem itu dari apakah sebuah sistem itu efisien, apakah dia repeatable, apakah sebuah sistem itu stabil. Misal kita punya usaha di bidang warung makanan untuk pangsa pasar menengah bawah, sistemnya kan lain. Ruko yang disewa kan bukan ruko yang elit. Misalnya yang dijual sebungkus 10.000, sewa ruko 45 juta setahun, belum IPL, belum listrik, di kawasan premium di mana orang yang bolak-balik pakai mobil mahal. Secara sistem kan tidak stabil jadinya. Penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa, dan harusnya tidak repeatable. Artinya mungkin bisa ngontrak hari ini tapi tidak akan bisa ngontrak tahun depan. Efisien? Ya jelas jauh dari efisiensi. Pangsa pasarnya kemana, sewa rukonya di mana, yang belinya siapa, yang lewatnya siapa. Citra Maja City memiliki identitas sendiri, memiliki karakter sendiri, memiliki ritmenya sendiri. Podomoro Tenjo pun begitu, memiliki jalannya sendiri, memiliki karakternya sendiri, memiliki identitasnya sendiri. Kalau saya sebagai penghuni di kawasan Citra Maja City dan misal suatu saat juga menghuni di kawasan Podomoro Tenjo, saya tidak akan melekatkan diri saya sendiri pada identitas kawasan. Nggak akan. Kawasan ya kawasan, saya ya saya. Jadi kalau ada orang yang mengkritik kawasan, ya itu urusannya dengan kawasan, nggak ada urusan dengan kita yang tinggal di dalam kawasan tersebut. Kenapa? Karena kita tidak meletakkan atau tidak melekatkan diri kita dengan identitas kawasan, sehingga kita tidak fanatik terhadap kawasan manapun. Dan fanatik itu tidak diperlukan dalam hidup, tidak diperlukan bahkan dalam bisnis apalagi. Nggak ada. Fanatik terhadap kawasan itu tidak penting. Yang penting itu adalah akal sehat dalam memilih kawasan dan akal sehat dalam hidup di dalam kawasan yang telah kita pilih. Akal yang sehat, pikiran yang waras. Jadi saat 2 tahun lalu kami memutuskan untuk memilih tinggal di kawasan Citra Maja City, sudah memakai pemikiran yang menurut kami sehat, sudah memakai akal yang waras, bukan ikut-ikutan orang lain. Jadi ketika ada orang yang membuli, menjelek-jelekan, menganggap bahwa kita membeli tanpa berpikir, ya kita sebagai orang waras harus ngalahkan ya. Kenapa? Kita sudah mikir, ya enggak, kita sudah pakai akal, kita beli, kita tinggal di sini. Ada orang yang tidak tinggal di sini, belum tentu mampu beli di sini, kemudian bilang ke kita bahwa kita nggak mikir, kok mau-maunya tinggal di Citra Maja City. Lah,
Yang harus mikir siapa? Yang sudah punya rumah di sini atau yang belum punya rumah? Ayo. Yang mampu membeli rumah di sini padahal sebelumnya tinggal di kawasan yang jauh lebih maju, atau yang seumur-umur hanya hidup di satu tempat. Jadi gemes kalau ngelihat orang yang semangat 45 membuli Citra Maja City dan pada saat bersamaan bilang pilihan waras itu di daerah yang itu. Ketika ditanya, situ tinggal nggak di sana? Enggak. Situ rumahnya di mana? YouTube Studio. Aduh. Jadi mengapa saya mengacungkan jempol 2 bahkan kalau perlu 4 kepada manajemen Citra Maja? Karena dengan banyak bulian di media sosial, banyak bulian di lapangan, responnya asik, santai, sama sekali dibiarkan. Kenapa? Karena ketika sekian banyak orang membuli Citra Maja City dan pada saat bersamaan memuji-muji daerah yang lain, yang dirugikan bukan Citra Maja City, tetapi daerah-daerah yang dipuji oleh orang yang tidak jelas ini. Fantasi sosial. Jadi tidak ada pertarungan antara Citra Maja City dan Podomoro Tenjo. Nggak ada pertarungan. Bahkan untuk dibandingkan pun ya apa yang akan dibandingkan? Dua-duanya memiliki DNA yang berbeda kok. Yang ada itu adalah satu luka batin sosial dari terutama teman-teman kita, kami-kami yang tinggal di Citra Maja City. Ada luka batin. Karena sekian banyak orang membuli berjamaah, menghakimi dan tidak melakukan analisa. Mereka menghakimi Citra Maja City, tapi mereka tidak tinggal di sini. Tidak ada pertarungan antara Citra Maja City dengan Podomoro Tenjo. Kedua kawasan ini DNA-nya berbeda. Yang ada itu adalah ego yang belum selesai. Yang ada itu adalah narasi yang diulang-ulang. Kota Citra Maja City sepi, perkembangannya lambat, sepi tanpa penghuni, menyeramkan, tidak laku, terus diulang-ulang. Lihat video-video yang ada di YouTube, silahkan. Dan di saat yang pertama, berulang-ulang di channel yang sama, di video yang lain, kawasan ini lebih bagus, lebih prestisius, lebih bergengsi, lebih cepat, developer besar, terus diulang-ulang. Padahal mereka tidak tinggal di keduanya, tidak tinggal di Citra Maja City, tidak tinggal di Podomoro Tenjo. Orang yang tinggal di Citra Maja City kayak saya, beberapa teman-teman, tentu di Citra Maja City tidak semuanya puas. Iya, di daerah mana sih ada yang 100% penghuninya puas? Ya, tentu. Tapi mayoritas kami-kami yang senang, bahagia, tidak salah pilih kami tinggal di Citra Maja City. Santai-santai aja. Teman-teman kita yang punya rumah, punya properti di Citra Maja City, di Kota Podomoro Tenjo, santai-santai saja, nggak sibuk menjelek-jelekan kita yang di Citra Maja City. Yang ribut dan bising itu adalah orang yang tidak tinggal di keduanya, tidak tinggal di Citra Maja City, tidak tinggal di Podomoro Tenjo. Itulah yang berisik. Demikian, semoga video ini bermanfaat, semoga semua berbahagia dimanapun tinggalnya. Bye-bye.